Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel in another video. Buat yang baru datang di channel ini, salam kenal ya. 저는 Anissa Septian입니다. You can call me baby입니다. Yang pasti saat ini aku berstatus sebagai mahasiswi IAIN Metro Prodi PGMI kelas A semester 4. Nah, di video kali ini aku bikin podcast psikologi perkembangan anak tentang anak pada masa sekolah dasar. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat Bunda Uswatun Hasanah selaku dosen psikologi perkembangan anak di semester 4 ini. Dan yang terakhir aku ucapin juga terima kasih buat kelompok 7 yang sudah menyediakan jurnal yang sebegitu bagusnya, yang sebegitu enaknya dibaca. Dan kalau mau tahu jurnalnya kayak apa, kalian boleh cek di link blog di bawah ini. Oke, kita langsung aja ke materi ya. Di materi anak pada masa sekolah dasar ini aku bakal membahas 1, 2, 3, 4, 5 poin. Ada poin perkembangan kognitif, ada perkembangan fisik, perkembangan sosial, perkembangan emosi, dan perkembangan moral. Nah, yang pertama perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu adalah proses belajar yang mengacu pada pikiran dan cara kerja. Jadi yang saya pahami dari kalimat ini, intinya tuh tentang bagaimana anak berpikir, pola pikirnya anak gitu. Terus tentang bagaimana mereka melihat dunia mereka, dan tentang bagaimana mereka itu menerapkan apa yang udah mereka pelajari. Yang kedua ada perkembangan fisik. Kalau kata Seifert dan Hoffnung, perkembangan fisik itu meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem syaraf, organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat badan, hormon, dan lain-lain. Nah, kalau untuk anak usia SD itu perkembangan fisiknya lebih fokus ke tinggi dan berat badan atau proporsi tubuh. Dan benar juga sih guys, waktu aku belum masuk SD, dulu kan aku nggak TK karena aku nggak mau sekolah sendiri, maunya sama ibu, dan nggak mungkin kan ibunya masuk kelas juga ikut belajar. Nah, di umuran 5 tahun itu aku masih gembul-gembulnya itu, masih tembem, masih menggemaskan. Tapi pas udah SD, berat badanku tuh bisa super duper langsing kayak member easy gitu. Dan aku juga cepat ganti rok karena ngerasa udah pendekan gitu. Nah, di sini aku menyimpulkan kalau pertumbuhan fisik di masa SD itu cepet banget guys. Tapi ada satu hal yang bikin aku heran. Jadi dulu waktu MTS, ini cerita MTS ya guys. Dulu aku punya teman cowok. Kita itu sekelas bareng dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan selalu jadi langganan baris paling depan pas upacara bendera. Itu kan artinya dia termasuk cowok paling pendek dong ya di antara cowok-cowok lainnya. Karena kita sekelas bareng dari kelas 1 sampai kelas 3, secara nggak langsung kan aku jadi saksi pertumbuhan dia juga dong. Setelah lulus MTS, kita udah nggak pernah ketemu lagi. Tapi waktu kuliah, pertama masuk kuliah itu kita ketemu lagi, dan ternyata kita satu kelas di kelas BBTQ. Kelas BBTQ itu kelas tambahan guys. Dan waktu ketemu dia itu aku nggak percaya, karena dia itu tingginya banget, pakai tan, melampaui tinggiku yang masih stuck di sentimeter ke 148 ini. Jadi ada rasa sedikit nggak terima gitu. Hati kecilku masih tak terima. Yang dulunya kita pendek bareng, tapi setelah 3 tahun nggak ketemu, dia lebih tinggi dari aku. Sedih banget guys. Retak berhamburan, hati kecilku masih tak terima. Jadi sebenarnya apa yang mempengaruhi pertumbuhan fisik seorang anak? Nah, buat kalian tahu jawabannya, jangan lupa coret-coret komentar di bawah ya. Siapa tahu juga ada tips-tips yang bisa membuatku tumbuh lagi gitu di usiaku yang 20 tahun ini. Nah, yang ketiga perkembangan sosial.
Perkembangan sosial di sini dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada, baik dari keluarga, teman sebaya, guru, atau masyarakat sekitarnya. Nah, untuk sikap sosial anak SD itu mereka lebih cenderung mudah berinteraksi dan bersosialisasi. Mereka juga mudah menirukan apa yang mereka lihat. Karena anak SD mudah terpengaruh, disinilah orang tua berperan penting untuk memfilter hasil kegiatan sosial anak. Karena tingkat keberhasilan perkembangan sosial juga berdampak pada perkembangan moral gitu guys. Kita langsung bahas tentang perkembangan moral juga ya, sekalian gitu. Kita langsung ke contohnya aja, oke? Jadi contohnya gini, ketika ada anak habis main sama teman-temannya, sampai rumah ternyata dia bawa kosakata baru yang berbunyi ya kayak yang di stiker itu. Sumpah pengen nampol gak sih rasanya, anak kecil dinasehatin responnya malah kayak gitu, kan kedengarannya gak sopan gitu. Nah, di sini peran orang tua sangat penting dalam menasihati anaknya. Nah, ada caranya juga dalam menasihati anak, biar anak itu nggak ngerasa kesel ketika sedang dinasehati. Ngomongin tentang kesel, di sini kita sekaligus bahas perkembangan emosi ya, biar sekalian kita rangkum gitu loh. Soalnya kan memang perkembangan sosial, emosi, dan moral itu saling berhubungan gitu loh. Oke dong, harus oke. Jadi gini, tips menasehati anak dari aku. Nggak pure dari aku juga sih. Soalnya ini dari jurnal dan buku yang pernah aku baca juga. So, tipsnya gini. 1. Jangan langsung membentak. Karena nanti bakal dibentak balik atau malah kabur banting pintu anaknya. Dan hasilnya zong, kita nggak jadi menasehati dan dianya juga akan seperti itu sampai seterusnya. Yang kedua, jangan langsung nampol anak karena itu tindak kekerasan guys. Udah tahu kan? Yang ketiga, ketika anak sedang bilang nye, langsung berhenti menasehati. Kan posisinya itu kita lagi nasehatin kan, terus dia bilang nye gitu kan, kita langsung berhenti aja, tatap matanya. Jangan pindahin pandangannya kemana-mana, karena hal ini bakal bikin dia salting guys. Ya sama aja kayak kita lagi diliatin orang lah dari jauh, kita ngerasa kayak ada yang salah gak sih sama kita gitu. Dan dia juga bakal ngerasa kayak gitu, dia bakal ngerasa ada yang salah sama dirinya. Nah, kalau udah kelihatan agak-agak salting gitu, ajak dia ke tempat sepi yang gak banyak orang, terus dudukin dia di kursi atau dimanapun yang sekiranya itu bikin dia relax gitu. Biar apa? Biar dia bisa mendengar suara nasihat kita, biar dia nggak malu juga gitu. Soalnya kalau dilihat orang kan dia pasti ngerasa malu kan. Nah, ini dia fungsinya. Yang kelima, lanjut menasehati. Dan lagi, jangan membentak. So calm down, oke? Yang keenam, jangan menitik beratkan kata jangan dalam menasehati anak. Udah nggak? Jadi kalimatnya gini, nak, jangan kamu ulangi lagi bilang nyenyi kalau ibu lagi ngomong. Saru, nggak sopan, denger. Kalau sama teman-teman kamu boleh, tapi jangan sama orang yang lebih tua. Entah itu ibu, entah itu ayah, entah itu kakak, entah itu orang lain yang lebih tua dari kamu. Itu nggak boleh. Nah, katanya aku caps lock itu agak sedikit ditekan ya guys, karena dengan ada tekanan itu nanti dia bakal tahu kalau itu tuh penting gitu. Yang ketujuh, gunakan sedikit ancaman, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Contohnya gini, kalau kamu ngomong lagi kayak gitu sama ibu, lihat aja bibirmu hilang kena tampol ya, tapi besoknya jangan ditampol beneran ya, karena itu tindak kekerasan. Good. Udah dulu ya, besok kita bahas yang lain lagi, oke? See you.